Nah, teman-teman, pada video kali ini teman-teman ya, pada live kali ini ya gue mau sedikit sharing tentang pasien ya yang ngerasa lebih tahu daripada tenaga kesehatan teman-teman gitu. Memang kejadiannya apa namanya viral teman-teman ya, yang kayak di TikTok ya, yang teman-teman lihat tuh yang di TikTok yang apa namanya bidan udah edukasi ya supaya segera ke rumah sakit ya kan, supaya lahiran di rumah sakit karena ketubannya udah mulai kering ya, tapi keluarga atau enggak ya keluarga ya itu menolak tindakan tersebut ya dengan alasan masih sehat ya, masih seger gitu wanita hamilnya. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Jadi pasien-pasien itu tuh kadang-kadang emang ada yang kayak gitu teman-teman ya. Sebenarnya bukan yang hanya ada di apa namanya yang ada di TikTok itu doang tuh yang viral teman-teman ya. Sebenarnya gue juga nemuin beberapa kali ya, bahkan pasien online gue pun ya itu kadang-kadang agak-agak gimana ya, ada yang dia tuh ngerasa lebih tahu gitu. Jadi buat apa nanya sebenarnya kan gitu ya ke. Cuman teman-teman, di sini kita jangan sampai ya sebagai tenaga kesehatan jangan sampai kepancing emosi gitu kan. Nah, gue tuh pernah ya kedapatan pasien kadang-kadang memang ya gue nggak tahu ya karena kan terkait pendidikan juga ya. Tapi intinya gue sih pede ya untuk menghadapi pertanyaan gitu kan yang terkait dalam perawatan luka gitu teman-teman ya. Dalam artian biasanya kan kalau diabetes itu kan yang ditanyakan tentang gulanya kenapa ya kan, ininya kenapa ya. Kadang-kadang memang ada pasien yang ngerasa ngetes kita teman-teman sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Gua waktu itu dites ya, kenapa harus apa namanya, kenapa harus pakai insulin gitu kan, kenapa harus pakai metformin ya. Kadang-kadang dia ngerasa lebih tahu, cuman gue jelasin pelan-pelan ya, karena di situ gue juga kalau lagi apa namanya lagi perawatan luka kasarnya kan gue juga lagi nyari duit ya. Ya jadi gue harus memuaskan pasien teman-teman dengan jawaban yang masuk akal gitu. Kalau teman-teman tonton yang di video yang di TikTok itu yang viral ya, yang waktu bidan apa namanya bidan ngelakuin penyuluhan ya buat dirujuk rumah sakit, keluarganya tuh nggak mau teman-teman. Itu gue juga kesel banget ya, lihat nontonnya juga gue kesel banget ya. Keluarganya nggak mau ya kan, terus apa namanya si akhirnya janinnya meninggal teman-teman gitu. Itu kan sangat disayangkan sebenarnya ya. Nah, memang edukasi itu sebenarnya di masyarakat ya memang belum merata ya, mungkin terkait juga pendidikannya teman-teman gitu. Masih banyak juga yang belum paham. Kayak kemarin gue dapet pasien ya, jadi dia konsul online nekrotik teman-teman, kakinya kelingkingnya ya, terus kering kan. Nah, cuman gue bilang, bu ini kayaknya bu ibu harus ke dokter bedah vaskuler gitu, ini nggak bisa dirawat langsung sembuh gitu kan. Gue intinya gue kayak gitu teman-teman. Gue nggak pernah apa namanya ada pasien gitu kan kakinya jelek nih minta perawatan, gue rawat gitu, yang penting gue dapat duit. Gue nggak kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita kasarnya kan, kalau gue pribadi home care itu kan ngebawa nama gue gitu ya, bukan ngebawa nama rumah sakit. Karena gue mau nama gue juga bagus gitu kan di pasien. Biasanya gue edukasi dulu teman-teman ya, gue tanya-tanya dulu, pasti gue kaji dulu, bu ini awalnya gimana ya begini begitu. Nah, ternyata pasiennya nggak pernah berobat ke rumah sakit ya, gulanya juga selalu di atas 300. Cuman dari kakinya gue udah bisa tebak itu kemungkinan ini apa nah arteri ulcer teman-teman ya, kerusakan di pembuluh darah arteri. Nah, itu harus ke dokter bedah vaskuler. Gue anjurin ke rumah sakit, bu ke bedah vaskuler. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, bener dirawat. Ya, emang kelingkingnya itu nggak bisa diselamatin teman-teman ya, kelingkingnya nggak bisa diselamatin, udah nekrotik soalnya udah mau naik ke atas ya. Gue bilang gini bu, gue bilang gini kan, ya udah bu ikutin aja anjuran dokter. Dia nanya apa namanya, dokternya minta amputasi kan ya. Gue nggak tahu sih amputasinya itu sampai mana, cuman ini emang namanya orang kampung kali ya apa gimana, gue juga bingung ya. Ini dia malah dibawa pulang teman-teman ya, jadi dia menolak tindakan dokter, mau dirawat aja gitu karena nggak mau diamputasi ya. Jadi sebenarnya kalau emang udah hitam ya, yang namanya nekrotik emang udah nggak bisa diselamatin karena nggak ada sirkulasinya. Gue juga pernah ketemu ya, ini pasien yang memang pendidikannya mungkin bagus teman-teman ya. Dalam artian gue bilang, pak ini kalau ada luka kayak gini ya, pasiennya di Tangerang nih teman-teman, gue nggak tahu ada pasiennya nih apa namanya masih ada apa enggak gitu kan, karena kondisinya setelah apa namanya
menurun ya, dari dia gulanya tinggi terus ya. Jadi gue bilang gini, Pak ini kayaknya bapak harus ke dokter bedah vaskuler gitu kan. Dari IPD kan ke dokter bedah umum dianjurin ya kan. Jadi kakinya itu teman-teman hitam di sininya. Nah terus gue nggak sengaja ngeliat fotonya itu, di ujung jarinya juga udah mulai bintik hitam gitu teman-teman. Nah gue udah curiga, wah pasti ini ada yang kagak beres nih, nggak mungkin apa diabetes murni, apa namanya, dalam artian gini, kalau diabetes ya kadang-kadang kakinya itu nggak sakit teman-teman lukanya gitu kan. Ada juga memang yang nyeri banget teman-teman. Nah pada dia ini nyeri banget dan tipikal lukanya tuh kering ya, jadi hitamnya hitam keras gitu, hitam kering ya, itu udah tanda-tanda apa namanya, kerusakan arteri. Akhirnya gue bilang gini kan, dia iya mas, disuruh ke dokter penyakit dalam, dianjurin ke dokter bedah umum. Akhirnya gue bilang, Pak jangan ke dokter bedah umum, bapak datangnya ke dokter bedah vaskuler, biar di apa namanya, biar di apa namanya, biar diperiksa dulu ya. Yang mau komen komen aja, nanti kita bahas. Yang mau nanya silakan tulisnya di kolom komentar ya. Jadi waktu itu akhirnya dia ke dokter bedah vaskuler. Jadi gue udah jelasin ya pakai bahasa awam ya, kasarnya tuh kalau arteri rusak tuh kasarnya selang air ada yang macet di A, jadi dia nggak bisa ngalirin darahnya tuh sampai Z. Nah kalau macetnya di C ya berarti C nya dulu dibenerin. Nah akhirnya gue jelasin kayak gitu. Akhirnya dia ini datang ke dokter bedah vaskuler teman-teman. Bener, dia kontrol ke bedah vaskuler dan bener tepat dugaan gua. Jadi si bapaknya ini bilang, Mas makasih banget sebelumnya, saya udah dijelasin sama masnya, jadi pas ketemu dokter saya nggak bingung. Bener dugaan mas, jadi pembuluh darah di kaki ya kalau nggak salah tuh ada di daerah antara dengkul dan paha teman-teman ya. Bayangin teman-teman kalau dengkul dan paha ya, padahal rusaknya tuh cuman ini doang ya. Itu kalau dia nggak segera dioperasi, nggak dibenerin pembuluh darahnya, ini lama-lama nekrotik teman-teman sampai dengkul gitu. Makanya penting banget kita tahu diagnosa awalnya tuh apa gitu kan. Ya ini sih teman-teman sebenarnya belajar kayak gini sebenarnya lihat-lihat aja sih, di YouTube juga ada ya, apa namanya, salah satu sesepuh perawat luka lah gitu kan, di Walker Center ya, di YouTube-nya ada. Teman-teman banyak-banyak aja nonton. Kadang-kadang zoom itu yang 1 jam, yang 2 jam. Emang kelihatannya kalau kita ngeliat di YouTube tuh malas. Cuman di situ banyak ilmunya teman-teman. Kadang-kadang gue sering belajar dari situ gitu ya. Jadi pada saat itu seperti itu teman-teman ya. Jadi emang ada yang pasien tuh yang gampang diedukasi, ada juga yang nggak gampang diedukasi. Sama kayak kalau kita ngerawat luka kan, ada yang awalnya tuh nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan ya, padahal itu kan bagus banget telur sama ikan ya. Telur sama ikan ya, protein itu bagus banget buat apa namanya, buat ini apa namanya, penyembuhan luka teman-teman gitu. Oke Kak Enica. Ya Kak, alhamdulillah saya udah jadi perawat baru kemarin. Mau cerita kan, saya pernah mau pasang infus Kak. Terus pas saya masang, teman saya ini ngerasa rada nggak enak sama teknik saya. Terus langsung dibilang bukan kayak gitu di depan pasien, terus langsung diserebet. Pas saya mau masang diambil alih, terus karena saya orangnya pasrah gitu, jadi dia yang nerusin. Gimana nanggepin perawat sejawat yang seperti ini? Ya emang ada yang kayak gitu ya, emang banyak. Jangankan nginpus ya, kalau gue dulu pribadi gue pernah ceritanya, ini bahkan anak baru lagi, anak baru ya kasarnya lebih duluan gue lah gitu kan, beda setahun mungkin kan. Gue lagi ngejahit nih ya, dia malah, itu jangan begitu harusnya jahitnya. Akhirnya gue tinggal aja ya. Terus gue suruh, udah kerjain tuh, lu maunya gimana terserah ya. Kita juga nggak usah dibawa hati, biarin aja kalau dia mau ngerjain ya. Yang penting kita jangan sampai gituin orang lain ya. Yang penting kan kita tahu nih kalau senior kayak gitu kan nggak enak ya, kita juga jangan kayak gitu ya. Udah biarin aja, mau dia mau gaya-gaya dia kayak. Karena apa? Karena kalau kita nginfus ya sebenarnya tergantung, terserah kita maunya enak kayak gimana kayak gitu. Cuman kalau yang kayak gitu ya, kalau ada senior kayak gitu atau nggak temen kayak gitu, ya udah biarin aja dia yang nginpus. Ya paling nanti emang awal-awal kita jadi jelek-jelekin lah, biasa masa dia nginpus begitu, masa dia nginpus begini begitu. Ya udah biarin aja, nggak masalah gitu. Apalagi kan kita anak baru ya, wajar-wajar aja gitu. Tapi nanti lama-lama juga pasti dia akan apa namanya, akan capek dengan omongan dia sendiri. Orang-orang juga lebih paham kalau orang yang ngomongin kita nih ya, oh dia tukang ngomongin orang ternyata gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya ada aja memang teman sejawat yang kayak gitu tuh, ada aja ya. Bukan di tempat kakak doang ya, hampir di seluruh rumah sakit mungkin ada juga yang nyari aman kerjanya, itu tuh ada teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah jangan sampai
Gua pribadi gini, kalau ngajarin mahasiswa nih yang PKL, ya biasanya nginpus. Ya dari jauh gue udah bilangin, dari gue nyiapin alat. Nih, infus pasien bed yang bed 3. Ya udah tusuk aja, mau dapat mau enggak gitu kan. Ya mau dapat mau enggak tusuk aja, nggak usah diliatin ya. Bahkan kalau isip ya, kok bukan koas ya, isip ya, dokter umum yang pengabdian ya, kan juga kan suka pada belajar infus kan, karena memang dia repot ngediagnosis, jadi jarang latihan nginpus kan. Ya kalau di UGD ya kadang gue juga ya enak-enak aja, dok, Mas Ren ini tolong dong liatin infus. Nggak usah diliatin dok, kalau diliatin justru nanti pasiennya, wah nih baru nih diliatin gitu kan. Mending kan dokter tusuk aja, pakai nomor berapa, udah pakai nomor aja, nomor 22 kan kalau di rumah sakit ya, minimal 22 lah kalau pasiennya dewasa. Udah tusuk-tusuknya, ntar kalau nggak dapet, kalau udah 2 kali ditusuk nggak dapet, baru panggil gua, dokter gue yang nusuk gitu. Ya pokoknya kita tuh ya tahu diri aja, maksudnya dalam arti gini ya, nggak usah so jago gitu kan. Ya kalau ketemu orang-orang yang gitu ya udah biarin aja, cuek-cuek aja. Ya kalau dia mau ngerjain nginpus ya syukur-syukur, ya udah dia aja yang ngerjain, kita jadi nggak repot gitu. Ya silakan yang mau ditanya. Nah terus juga teman-teman ya, kita kan sebagai perawat sebenarnya kan umum ya teman-teman ya. Ini tuh kalau ada pasien, ya kalau ada pasien, apa namanya, waduh, Bang Beni hadir, Bang Beni. Kalau ada pasien itu kadang memang lebih tahu penyakitnya daripada kita teman-teman. Ya misal dia kena hepatitis B, sedangkan kita belum belajar hepatitis gitu kan, lupa lah maksudnya kan, hepatitis itu nular lewat mana, bisa sembuh atau enggak ya. Kalau pasiennya nanya, mas hepatitis ini bisa HIV misalnya kan, dia tentang HIV, ya terus dia nanya ke kita, kita lupa kan gitu, udah belajar, udah kagak, udah lama nggak belajar belajar HIV. HIV bisa sembuh nggak sih, dengan enak kita ngomong bisa sembuh HIV. Itu kan makanya teman-teman pokoknya harus banyak-banyak baca sih, atau enggak informasi. Sekarang kan udah zaman digital ya teman-teman ya, sekarang tuh banyak dokter-dokter spesialis yang udah turun tangan yang ngebuat YouTube, dan kita bisa tonton dengan alangkah mudahnya gitu kan, serap aja ilmunya gitu. Banyak yang jelasin pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, ada juga dokter ya kadang-kadang, atau enggak tenaga kesehatan, bukan dokter dong, mau bidan kayak apa kayak perawat, kadang-kadang ngejelasinnya kalau dia nyampein yang nggak nyambung, berarti teman-teman ganti channel aja, cari yang teman-teman yang menurut teman-teman masuk di akal. Oke, tadi apa nih komennya ya? Ya, Nica atau saya juga yang baperan gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, emang kita nggak boleh baperan, tapi kan tiap orang kan karakternya kan beda-beda. Ya saya juga orangnya bukan baperan sih, saya lebih ke introvert. Males kadang-kadang bergaul. Sama mau sharing, tadi saya masang infus gagal tusuk sampai 2 kali di 2 pasien, sampai-sampai saya jadi gak percaya diri kak, kalau nanti saya nggak dikasih kesempatan buat masang lagi. Tapi saya pengen, kalau udah 2 kali ganti pemain ya ganti, kasih ke senior ya, nggak apa-apa nusuk mah. Ya mau apa namanya, kalau di rumah sakit atau nggak di tempat dinas ya, apa namanya, kita menusuk-nusuk aja. Kalau kita takut-takut ya sama sebenarnya ya, gue pribadi juga dulu takut banget ya kalau udah pasien tuh, aduh gue suruh nginpus nih, apalagi kalau nenek-nenek tinggal tulang doang, atau enggak kakek-kakek tinggal tulang doang, itu kan susah ya, venanya nongol banget kan, kelihatan gede. Tapi pas ditusuk keras ya, nanti semakin kita sering nusuk ya, kita bakal lebih paham nih, oh nih venanya begini nih. Cuman dalam artian gini ya teman-teman, juga jangan sembarangan juga. Ada tenaga kesehatan ya, dia tuh udah gue aja nusuk tapi nggak pernah dapat, dan pas gue perhatiin dia tuh nusuknya sembarangan banget, jadi kayak nggak pakai hati. Jadi dia cuman di tourniquet, usap, udah langsung colok, kagak diukur-ukur, kagak di, nggak dipejet-pejet dulu yang kiranya enak di mana gitu. Jadi jangan sembarangan juga, soalnya kan kita juga kalau digituin doang kan, juga di langsung ditusuk coblos gitu doang kan, juga pasti kan kita nggak mau gitu. Jadi jangan sembarangan intinya, yang penting asal kita udah pernah ngerasain rasa sakitnya ditusuk infus, insya Allah sih kita nggak sembarangan gitu. Latihan lagi sampai bisa walau gagal-gagal, maaf ya kak saya curhat, nggak apa-apa ya, emang ini kalau nggak ada curhatan ya kita juga bingung nanti mau sharing apa lagi gitu ya. Jadi
kalau teman-teman ketemu pasien ya, ketemu pasien atau enggak ya pasien sih biasanya ya, kalau dibilangin yang ngeyel, pertama teman-teman jangan kebawa emosi ya. Biasanya gue dulu cara nanganin ya teman-teman ya, kalau ada pasien yang agak bawel ya, gue biasanya langsung aja, lu tanya ke dokternya aja pak gitu ya, terus tanya ke perawat yang itu pak, yang ada senior, yang lebih senior gitu. Biasanya gue pindahin, karena kalau kita bilangin lama-lama dia ngel, kita juga yang ada malah marah-marah sendiri, nggak penting ya kan. Kalau pasien marah-marah di rumah sakit biasa, tapi kan kalau tenaga kesehatan marah-marah di rumah sakit, lu direkam, di foto, viral langsung gitu, apes dah lu, nama lu jelek. Padahal kita yang udah bener ngejelasinnya, tapi keluarga pasien yang apa namanya, agak-agak riuh dibilangin ya. Kadang juga ada yang keluarga si A nih udah kita bilangin ya, kita bilangin sama abangnya, abis itu ntar saudaranya datang nanya lagi, kita jelasin lagi, nanti ada lagi datang nanya lagi, jadi ganti-gantian gitu tuh. Ada juga yang modelnya kayak gitu ya. Nah itu cara nanganinnya, biasanya teman-teman bilang udah dijelasin pak sama si ini ya, bapak silakan tanya langsung ke orangnya gitu ya. Atau enggak pas lagi mau ngejelasin suatu tindakan teman-teman ya, itu panggil aja semua keluarganya tuh, maksudnya yang penanggung jawabnya siapa gitu, yang ambil keputusan tuh siapa gitu, biar jelas. Karena kalau ngadepin pasien yang riweh ya, kasarnya ya udah teman-teman, sama aja bolot gitu kan kasarnya kan. Kita capek-capek doang, udah capek kerja ya kan. Bukan masalah capek kerja, wah aku mau capek kerja nggak ikhlas dong, bukan masalah nggak ikhlas. Kalau pasiennya iya iya aja sih enak kita ngerjainnya juga kan. Kan nggak mungkin juga kan tenaga kesehatan selalu ngerjain ini itu sembarangan ya. Apalagi kalau udah punya STR, berarti kan itu udah menandakan dia tuh kompeten gitu. Jadi nggak ada yang sembarangan gitu. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ya, yang mau sharing silakan. Nenek-nenek lari-lari venanya, betul ya. Nenek-nenek emang agak agak susah karena kulitnya tuh udah nggak elastis ya kan. Venanya nonjol. Itu kalau gagal sekali biasanya langsung bengkaknya cepat banget kalau nenek-nenek gitu ya. Terus apa lagi ya? Tentang pasien apa yang mau ditanya, yang mau di sharing apa, silakan tulis aja di kolom komentar. Aduh maaf nih, lagi flu. Kayaknya lagi flu nih teman-teman nih. Terus intinya gini teman-teman ya, kalau ngadepin pasien bawel ya kita harus mateng-mateng apa yang kita mau omongin tuh, jangan bikin kericuhan ya. Apalagi teman-teman ya yang kita eh apa namanya, ajak diskusi tuh anggota dewan ya kan. Kadang-kadang beberapa oknum anggota dewan tuh ada yang sosok ngerasa berkuasa di situ. Gue udah enek banget, gue mendingan nolongin Mister X ya, gelandangan. Gue lebih senang karena apa, karena dia iya aja, nurut aja, kadang-kadang kayak gitu. Kakak, apa luka hekting itu bagusnya dipakein betadine atau dibersihin pakai NaCl aja lebih baik? Ya kalau lukanya steril ya pakai NaCl aja. Tapi kalau lukanya nggak steril, sebenarnya betadine itu udah nggak boleh dipakai teman-teman kalau di perawatan luka ya, karena kandungannya terlalu tinggi ya, 10% kalau nggak salah. Yang dibolehin itu cuman 0,9% gitu. Ada namanya bubuk betadine Iosorb, kalau teman-teman tahu, itu 3 gram harganya mahal banget, 70 ribuan sampai 80 ribuan. Tapi kalau di rumah sakit memang betadine buat desinfeksi pasien sebelum operasi teman-teman ya. Jadi bukan buat luka kan, kalau di rumah sakit biasanya kalau di kamar operasi, jadi sebelum dibelek ya, kasarnya sebelum dibelek itu di desinfeksi dulu gitu. Jadi betadine sebenarnya kalau buat luka itu udah nggak dianjurkan ya, walaupun sebenarnya masih banyak di praktek-praktek kesehatan itu digunakan betadine ya. Mungkin karena memang kondisi cairan antiseptiknya tidak ada lagi gitu, jadi pakainya betadine. Kan kalau pakai cairan-cairan lah yang lain kan sebenarnya ya lumayan biayanya gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi ya, silakan kalau yang mau sharing ya boleh. Terus juga kalau luka hekting itu teman-teman ya, kalau udah infeksi mendingan dibuka aja sih itunya, apa namanya, benangnya. Cuman balik lagi ke pasien, jelasin dulu, takutnya dia kontrol ke dokter bedah, ntar dokter bedahnya marah-marah ya kita nanti yang disalahin, takutnya gitu. Intinya adalah edukasi, mau pasiennya kayak gimana pun, mau tentang luka, mau pasang infus ya kan. Ya kalau pasang infus ya teman-teman edukasi aja dulu, Bu, jangan banyak bergerak ya. Bu, kalau takut venanya nanti mendelep gitu. Biasanya kan otomatis kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya lagi kah? Ya,
Jadi itulah tentang tips apa namanya, tentang pasien yang merasa lebih tahu ya daripada tenaga kesehatan. Emang kadang-kadang bikin kesel. Yang penting tapi biasanya dokter juga lebih tahu ya. Dia biasanya langsung bikin surat persetujuan ya APS atas permintaan sendiri. Jadi kalau kenapa-napa keluarga begini begitu ya udah, yang penting udah tanda tangan buat itu bukti gitu teman-teman. Jadi itu penting banget gitu. Kalau nggak ada yang nanya teman-teman, mungkin itu aja sih teman-teman video live kali ini ya. Kalau ada yang mau ditanya ya tentang kita mau ngebahas apa, silakan aja di apa komentar ya di salah satu video, yaitu nanti biar gue juga cari referensi. Soalnya kadang-kadang bingung, aduh nih malam ini mau ngebahas apa ya. Ini aja tadi sebenarnya mau live tapi bingung. Kakak gimana biar percaya diri menghadapi pasien kelas 1 dan VIP, apalagi kalau mau tindakan ya. Nah sebenarnya kalau kita mau percaya diri teman-teman ya, kita harus banyak tahu sebenarnya apa yang kita hadapin, dalam artian penyakit yang pasien derita. Biasanya dia akan tanya seputar penyakit yang gak jauh-jauh dari itu sebenarnya ya. Ya paling dia nanya nanti misal diabetes, mbak ini kok apa namanya, gula saya berapa ya tadi gitu kan, supaya cepet turun gulanya gimana ya. Ya teman-teman edukasi aja, makan harus diporsiin, minum obat secara teratur gitu ya. Terus memang juga ada beberapa pasien yang ngerasa dia udah kayak raja gitu teman-teman ya, jadinya ke kitanya tuh nggak enak teman-teman. Kadang-kadang itu mungkin orang kaya baru kali menurut gue ya, tapi kalau orang-orang kaya yang asli tuh kadang-kadang dia tetap ramah tuh banyak juga gitu. Kadang-kadang ada yang sok, aduh nih kalau dia bilang aduh nginpusnya yang bener ya gitu, itu kan kadang-kadang bikin kita ngedon ya. Kalau emang udah kayak gitu teman-teman ya, teman-teman panggil senior aja buat yang nginpus kayak gitu. Tapi emang kalau kita kebagian di ruang VIP, yang penting kita senyum ya. Pagi bu, siang bu, maaf bu, ini begitu begitu ya, komunikasi intinya ya. Kalau komunikasinya udah aman ya insya Allah itu akan baik-baik aja teman-teman ya. Pokoknya karena kita kerjanya di tenaga apa namanya, di kesehatan ya kan, yang pastinya ada atasan kita ya. Ya pokoknya kita mah bisanya minta maaf doang, karena walaupun kita nggak salah, atasan kita tuh belum tentu bela kita teman-teman, serius ya. Itulah kagak enaknya jadi karyawan gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kak Enisa dipanggil apa sih ini? Eni CH Enisa gitu. Oke. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman makasih banget ya buat yang udah nonton live kali ini. Sampai ketemu di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Oke, siap.